Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai konsep kesenian dalam Islam dengan anggota kelompok sebagai berikut. 1. Karima dengan NIM 201231004. 2. Farhan Abdul Nasir dengan NIM 201232029. 3. Gani Azhari Darmawan dengan NIM 201232031. 4. Gilang Muhammad Faza dengan NIM 201232032. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat ridho dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul untuk berdiskusi secara online mengenai konsep kesenian dalam Islam. Tidak lupa, sholawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Muhammad Faza akan menjelaskan pengertian seni dan macam-macam seni. Secara harfiah, seni merupakan bentuk dari karya manusia yang mengandung keindahan, mengandung pesona karya dan rasa jika diamati dan dinikmati. Kemudian memberikan kepuasan dan kesenangan pada setiap jiwa manusia. Dan seni adalah keindahan yang memberikan kepuasan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka seni dan kesenian adalah suatu jelmaan dari rasa keindahan yang wujud dari kerja manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Dan secara filsafat, kalau segala sesuatu yang baik dan buruk dapat dinilai dengan dimensi etika, maka seni dan keindahan ini selalu dibahas dengan dimensi estetika, yaitu melalui penghayatan dan pengalaman-pengalaman indera manusia. Beda lagi dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa seni adalah penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia, yang dilahirkan dengan perantaraan alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengar seni suara, indera pendengar indera melihat seni lukis, atau dilahirkan dengan perantaran gerak seni tarik atau drama. Dilihat dari ruh ajaran Islam dan kaedahnya, Islam tidak melarang sesuatu yang baik, indah dan kenikmatan yang diterima akal sehat, sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 4, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang dihalalkan Allah, katakanlah dihalalkan kepadamu segala yang baik-baik. Seni merupakan fitrah Allah yang Allah ciptakan dalam diri manusia. Dari segi makna literal seni, ialah halus, indah atau permai. Dari segi istilah seni, ialah segala sesuatu yang halus dan indah lagi menyenangkan hati serta perasaan manusia. Dalam pengertian yang lebih padu, ia membawa nilai halus, indah, baik dan suci, berguna dan bermanfaat, serta mempunyai fungsi dan nilai sosial. Selain itu, keindahan adalah sesuatu yang wujud di luar diri manusia. Yang menikmati keindahan itu, ia dapat dirasa, ditanggapi dan dihayati. Allah adalah sumber daya dan sumber pemikiran manusia, manakala imajinasi dan keupayaan mencipta yang ada pada manusia adalah percikan dari daya kreatif Allah. Oleh itu, seni boleh dibagikan kepada dua, yaitu seni ciptaan Allah, seni ciptaan manusia. Sejarah dan perkembangan seni. Kesenian Islam adalah kesinambungan daripada kesenian pada zaman silam yang telah berkembang dan dicorakan oleh konsep tauhid yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesenian Islam memiliki hasanah sejarahnya yang tersendiri dan unik. Kesenian Islam dikatakan
telah berkembang sejak zaman Nabi Daud alaihissalam dan putranya Nabi Sulaiman alaihissalam, dan terus berkembang sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan di zaman selepas kewafatan baginda sehingga kini. Kesenian Islam terus berkembang di dalam bentuk dan falsafahnya yang berorientasikan sumber Islam, yang menitik beratkan kesejajaran dengan tuntunan tauhid dan syara. Sekian dan terima kasih. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pandangan Islam terhadap seni. Keindahan itu sebahagian dari seni. Ini bermakna Islam tidak menolak kesenian. Al-Quran sendiri menerima kesenian manusia kepada keindahan dan kesenian sebagai salah satu fitrah manusia, semula jadi anugerah Allah kepada manusia. Seni membawa makna yang halus, indah, dan permai. Dari segi istilah, seni adalah sesuatu yang halus, indah, dan menyenangkan hati serta perasaan manusia. Konsep kesenian mengikuti perspektif Islam ialah membimbing manusia ke arah konsep tauhid dan pengabdian diri kepada Allah. Seni dibentuk untuk melahirkan manusia yang benar-benar baik dan beradab. Motif seni bertuju kepada kebaikan dan berakhlak. Selain itu, seni juga seharusnya lahir dari satu proses pendidikan bersifat positif dan tidak lari dari batas-batas syariat. Seni Islam ialah seni yang bertitik tolak dari akidah Islam dan berpegang kepada tauhid, yaitu pengesaan Allah, dan seterusnya direalisasikan dalam karya-karya seni yang tidak bertolak dari akidah, syara, dan akhlak. Perbedaan di antara seni Islam dengan seni yang lain ialah niat atau tujuan dan nilai akhlak yang terkandung di dalam sesuatu hasil seni itu. Ini berbeda dengan kesenian barat yang sering mengenepikan persoalan akhlak dan kebenaran. Tujuan seni Islam ialah untuk Allah karena ia memberi kesejahteraan kepada manusia. Dengan ini, seni Islam bukanlah seni untuk seni dan bukan seni untuk sesuatu, tetapi sekiranya pembentukan seni itu untuk tujuan kemasyarakatan yang mulia, itu adalah bersesuaian dengan seni Islam. Kesenian Islam dicetuskan dengan niat untuk mendapat keridhaan Allah, sedangkan kesenian yang tidak berbentuk Islam diciptakan untuk tujuan takabur, riya, menaikkan nafsu syahwat, merusakkan nilai syarak dan akhlak. Karya seni dikehendaki mengandungi nilai-nilai murni yang melambangkan akhlak atau paling tidak bersifat natural, yaitu bebas daripada sifat negatif. Jika sekiranya terdapat nilai-nilai negatif, walaupun yang menciptakannya itu beragama Islam, maka ia terkeluar daripada kategori seni Islam. Berbagai gambaran Al-Quran yang menceritakan begitu banyak keindahan seperti surga, istana, dan bangunan-bangunan keagamaan kuno lainnya telah memberi inspirasi bagi para kreator untuk mewujudkannya dalam dunia kekinian saat itu. Istana Nabi Sulaiman alaihissalam mengilhami lahirnya berbagai tempat para khalifah atau pemerintahan muslim membentuk pusat kewibawaan. Istana dengan berbagai wujud fasilitas ruang di atas kebiasaan rakyat biasa. Asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Al-Jamil secara teologis sangat membenarkan para kreator seni untuk memanifestasikannya dalam banyak hal. Seni adalah sebahagian daripada kebudayaan. Din al-Islam meliputi agama kebudayaan, maka dengan sendirinya kesenian merupakan sebahagian din al-Islam. Ia juga diturunkan untuk menjawab fitrah, naluri, atau keperluan asasi manusia yang mengarah kepada keselamatan dan kesenangan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 31 dan 32, yaitu yang artinya, "Wahai anak-anak Adam, pakailah perhiasan kamu ketika waktu sembahyang,
Makanlah dan minumlah, dan janganlah kamu berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak mengasihi orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang dikeluarkannya untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik? Quran Surat Al-A'raf ayat 31 dan 32. Namun pada sisi yang lain, berbagai larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama mereka untuk melukis dan menggambar makhluk hidup yang bernyawa atau bersyahwat dalam mewujudkan corak keindahan ruangan, meskipun hal ini tidak ditemukan teksnya secara langsung dalam Al-Quran, kegiatan mereka dalam mewujudkan gagasan keindahan tak pernah kehilangan arah. Kreasi dan potensi seni mereka kemudian dialihkannya pada berbagai bentuk kaligrafi Islam dengan pola dan karakteristik yang indah dan rumit. Mereka membentuk corak ragam hias ruangan, benda-benda antik seperti gelas atau guci, karpet, dan sebagainya dengan berbagai ornamen bunga-bungaan atau tumbuh-tumbuhan yang dianggap bukan sejenis hewan atau manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan memberikan akal yang dapat menciptakan sesuatu yang bisa disebut dengan seni atau budaya. Manusia juga diberikan rasa atau perasaan untuk menghayati dan merasakan sesuatu. Manusia memiliki daya berpikir dan perasaan. Dengan akal, manusia membentuk pengetahuan dengan konsep. Manusia juga diciptakan dengan anggota tubuh yang lengkap, di mana akal dan anggota tubuh bisa menghasilkan bentuk-bentuk yang menyenangkan yang bersifat estetika, yaitu seni. Dalam seni, keindahan merupakan unsur penting, sehingga dalam Islam, nilai keindahan merupakan nilai yang sangat penting yang sejajar dengan nilai kebenaran dan kebaikan. Alam diciptakan Allah adalah suatu keindahan seperti langit yang dihiasi bintang-bintang adalah suatu penciptaan Tuhan yang dapat dinikmati oleh manusia sebagai suatu keindahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala meyakinkan manusia tentang ajarannya dengan menyentuh seluruh totalitas manusia, termasuk menyentuh hati mereka melalui seni yang ditampilkan di dalam Al-Quran, yaitu melalui kisah-kisah nyata dan simbolik yang dipadu oleh imajinasi melalui gambar-gambar konkret. Di dalam Islam, prinsip dari seni adalah ketauhidan, kepatuhan, dan keindahan. Syekh Yusuf Qaradawi telah menjelaskan sikap Islam terhadap seni. Jika ruh seni adalah perasaan terhadap keindahan, maka Al-Quran sendiri telah menyebutkan dalam surat As-Sajdah ayat 7 yang artinya, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai menciptakan manusia dari tanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah memberikan penjelasan kepada beberapa sahabat yang mengira bahwa kecintaan terhadap keindahan bisa menafikan iman dan menjadikan pelakunya terperosok dalam kesombongan, sebagaimana diceritakan sebuah hadis. Rasulullah bersabda, "Tidak akan masuk surga siapa yang di hatinya ada rasa sombong, walau sebesar biji sawi." Maka berkatalah seorang lelaki, "Sesungguhnya ada seorang lelaki menyukai agar baju dan sandalnya menjadi bagus." Maka bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan." Hadis riwayat Muslim. Seni yang sahih adalah seni yang bisa mempertemukan secara sempurna antara keindahan dan al-haq, karena keindahan adalah hakikat dari ciptaan ini, dan al-haq adalah puncak dari segala keindahan ini. Oleh karena itu, Islam membolehkan penganutnya untuk menikmati keindahan, karena hal itu adalah wasilah untuk melunakkan hati dan perasaan. Lingkungan Islam yang lebih terbuka terhadap seni ini adalah para sufi, filosof. Banyak para filosof Islam yang benar-benar menguasai musik dan teorinya.
beberapa di antaranya seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina, di mana mereka ahli-ahli teori musik terkemuka. Beberapa tabib muslim menggunakan musik sebagai sarana penyembuhan penyakit baik jasmani maupun rohani. Bagi para sufi, seni adalah jalan untuk dapat menangkap dimensi interior Islam, di mana seni terkait langsung dengan spiritual, dan Al-Ghazali sebagai tokoh sufi mengatakan bahwa mendengar nada-nada vokal dan instrumen yang indah dapat membangkitkan hal-hal dalam kalbu yang disebut al-wujud atau kegembiraan hati. Selanjutnya, prinsip-prinsip seni di dalam Islam sebagai berikut. Yang pertama, mengangkat martabat insan dengan tidak meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai persekitaran dan sejagat. Alam sekitar galerinya, manakala manusia menjadi seniman yang menggarap segala unsur kesenian untuk tunduk serta patuh kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mementingkan persoalan akhlak dan kebenaran yang menyentuh aspek-aspek estetika, kemanusiaan, moral, dan lain-lain. Yang ketiga, kesenian Islam menghubungkan keindahan sebagai nilai yang tergantung kepada keseluruhan kesohihan Islam itu sendiri. Menurut Islam, kesenian yang mempunyai nilai tertinggi ialah yang mendorong ke arah ketakwaan, kemakrufan, kesohihan, dan budi yang mantap. Yang keempat, kesenian Islam terpancar daripada wahyu Allah, sama seperti undang-undang Allah dan syariatnya. Maknanya, ia harus berada di bawah lingkungan dan peraturan wahyu. Ini yang membedakan kesenian Islam dengan kesenian yang bukan Islam. Yang kelima, kesenian Islam menghubungkan manusia dengan Tuhan, alam sekitar, dan sesama manusia juga makhluk. Islam tidak pernah menolak kesenian, selagi dan selama kesenian itu bersifat seni untuk masyarakat dan bukannya seni untuk seni. Terdapat 5 hukum dalam seni. Jika diperincikan, antaranya adalah 1. Wajib. Jika kesenian itu amat diperlukan oleh muslim, yang mana tanpanya individu tersebut boleh jatuh mudorot, seperti keperluan manusia untuk membina dan mencantikkan reka bentuk binaan masjid, serta seni taman, bagi maksud menarik orang ramai untuk mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang kedua, sunat. Jika kesenian itu diperlukan untuk membantu atau menaikkan semangat penyatuan umat Islam, seperti dalam nasyid, qasidah, dan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diucapkan ramai-ramai dalam sambutan Maulidur Rasul atau seni lagu Al-Quran. Yang ketiga, makruh. Jika kesenian itu membawa unsur yang sia-sia, seperti karya seni yang tidak diperlukan oleh manusia. Yang keempat, haram. Jika kesenian itu berbentuk hiburan yang melekatkan manusia sehingga mengabaikan kewajiban-kewajiban yang berupa tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, khasnya seperti ibadah dalam fardu ain dan kifayah. Memberi hayalan kepada manusia sehingga tidak dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Dicampuri dengan benda-benda haram seperti arak, judi, dan berbagai kemaksiatan yang lain. Ada percampuran antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, seperti pergaulan bebas tanpa batas dalam bentuk bersuka-suka yang melampau. Objek atau arca dalam bentuk ukiran yang menyerupai patung sama dibuat dari kayu, batu, atau lain-lain. Disertai dengan peralatan musik yang diharamkan oleh Islam, seperti alat-alat tiupan bertali, tabuhan yang bertutup di bagian atas dan bawah, serta alat-alat musik dari tekanan jari. Setengah ulama mengatakan harus hukumnya jika digunakan untuk pendidikan
dan tidak menarik kepada konsep al-malahi, hiburan yang keterlaluan. Juga alat-alat musik di atas boleh digunakan untuk tujuan dakwah Islamiyah seperti yang pernah dibuat oleh Robiatul Adawiyah. Seni yang merosokkan akhlak dan kemudorotan individu atau yang berbentuk tidak bermoral seperti tarian terkini. Jenis seni-seni yang dipertontonkan bagi maksud atau niat yang menunjuk-nunjuk dan kesombongan. Dalam pembangunan seni, kerangka dasarnya Islam dapat menerima semua hasil karya manusia selama sejalan dengan pandangan Islam menyangkut wujud alam raya ini. Namun demikian, wajar dipertanyakan bagaimana sikap satu masyarakat dengan kreasi seninya yang tidak sejalan dengan budaya masyarakatnya. Dalam konteks ini, perlu digarisbawahi bahwa Al-Quran memerintahkan kaum muslim untuk menegakkan kebaikan, memerintahkan perbuatan ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar. Ma'ruf merupakan budaya masyarakat sejalan dengan nilai-nilai agama, sedangkan munkar adalah perbuatan yang tidak sejalan dengan budaya masyarakat. Dari sini, setiap muslim hendaknya memelihara nilai-nilai budaya yang makruf dan sejalan dengan ajaran agama. Dan ini akan mengantarkan mereka untuk memelihara hasil seni budaya setiap masyarakat. Seandainya pengaruh apalagi yang dapat merusakkan adat istiadat serta kreasi seni dari satu masyarakat, maka kaum muslim di daerah itu harus tampil mempertahankan ma'ruf yang diakui oleh masyarakatnya, serta membendung setiap usaha dari manapun datangnya yang dapat merongrong ma'ruf tersebut. Bukankah Al-Quran memerintahkan untuk menegakkan? Hukum seni dalam Islam. A. Perhatian Islam pada kebutuhan manusia. Islam merupakan agama realistis yang memperhatikan tabiat dan kebutuhan manusia, baik jasmani, rohani, akal, dan perasaannya, sesuai dengan kebutuhan dalam batasan-batasan yang seimbang. B. Pandangan Al-Quran pada keindahan alam. Seni adalah perasaan dalam menikmati keindahan, dan inilah yang diungkapkan dalam Al-Quran untuk diperhatikan dan direnungkan, yaitu merenungkan keindahan makhluk ciptaan Allah dan mengambil manfaat yang dikandungnya. Seperti pada Quran Surat An-Nahl ayat 5-6 yang artinya, dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan. Quran Surat An-Nahl ayat 5-6. Kemudian pada surat Al-A'raf yang artinya, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Begitulah yang dikutip oleh dua surat tersebut. Kemudian C. Apresiasi mukmin terhadap keindahan alam. Jika kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, akan terlihat jelas bahwa Al-Quran ingin menggugah akal dan hati setiap mukmin untuk menyelami keindahan alam semesta, di angkasa, dasar samudra dan seisinya, bumi, langit, flora dan fauna, dan manusia. Kemudian D. Al-Quran mukjizat yang indah. Al-Quran adalah bukti yang agung dalam Islam dan mukjizat terbesar bagi Rasulullah SAW. Dengan kata lain, mukjizat yang sangat indah. Di samping sebagian mukjizat yang rasional, Al-Quran telah melemahkan kesombongan bangsa Arab dengan keindahan ungkapannya, syair dan uslub katanya, serta mempunyai lirik dan lagu tersendiri sehingga
sebagian mereka menganggapnya sihir. Ulama balaghah dan sastrawan Arab menerangkan sisi kemukjizatan ungkapannya atau keindahan kitab ini sejak Abdul Qahir sampai Ar-Rafai Sayyid Qutb dan sastrawan zaman ini. Salah satu anjuran dalam mengumandangkan Al-Quran adalah mengkolaborasikan kemerduan suara, memperindah bacaan dan intonasi. Setelah sebelumnya telah dipaparkan perhatian Islam pada keindahan, serta menganjurkan untuk mengembangkan intuisi sehingga manusia dapat merasakan dan menikmatinya. Keindahan dapat dirasakan oleh pendengaran, penglihatan, dan indera yang lainnya. Di sini kita akan membahas beberapa contoh seni keindahan yang bisa dirasakan manusia, khususnya pada pendengaran dan indera yang lainnya. Oleh karena sangat luasnya pembahasan masalah ini sesuai dengan perkembangan zaman modern ini, maka kami membatasi pada hal yang mempunyai posisi cukup strategis di mata masyarakat kita, yaitu seni musik, suara nyanyian dan lagu sesuai dengan pemahaman salafus soleh umat ini dengan bersandar pada Al-Quran dan Sunnah. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Pembahasan selanjutnya tentang batasan-batasan seni dalam Islam. Ada beberapa batasan-batasan dalam Islam atau larangan dalam Islam terhadap berbagai seni, seperti seni patung, di mana ada beberapa alasan yang melarang terhadap seni ini, yaitu dalam surat Al-Anbiya ayat 21 di mana diuraikan tentang patung-patung yang disembah oleh ayah Nabi Ibrahim dan kaumnya. Sikap Al-Quran terhadap patung-patung itu bukan sekadar menolaknya, tapi juga menghendaki penghancuran terhadap patung-patung tersebut. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan bahwa patung-patung pahatan hasil manusia tidak dijadikan sebagai suatu sembahan atau suatu yang menggambarkan kepada suatu Maha Pencipta, yaitu Tuhan, untuk disembah atau berhala. Selain itu juga ada batasan dalam seni musik, di mana seringkali orang lebih menyenangi jenis-jenis musik yang terkadang bisa membuat kita lalai dan jauh dari agama, seperti musik-musik rock yang bernuansa keras, bukan musik yang islami. Kemudian juga seni bernyanyi seperti kasus Inul Daratista, di mana seni yang ditampilkan bukanlah seni bernyanyi, melainkan gerakan-gerakan yang vulgar, yang bisa mengarah kepada hal-hal yang tidak baik untuk dipertontonkan. Tidak seperti syair-syair Islam yang bisa memberi semangat spiritual kepada yang mendengarkannya. Ada beberapa dalil yang mengatakan bahwa menyanyi itu diharamkan. 1. Berdasarkan firman-firman Allah yang terdapat dalam beberapa surat di dalam Al-Quran, di antaranya surat Luqman ayat 6, An-Najm ayat 59-61, dan Al-Isra ayat 64. 2. Berdasarkan hadis-hadis, di antaranya hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan ada di kalangan umatku golongan yang menghalalkan zina, sutera, arak, dan alat-alat musik al-ma'azif. Hadis riwayat Bukhari, Sahih Bukhari. Hadis Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan nyanyi-nyanyian, qoinah, dan menjual belikannya, mempelajarinya, atau mendengarkannya. Kemudian beliau membacakan ayat di atas. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Mardawai. Selain itu, aksi pornografi dan porno aksi adalah batasan yang sangat melanggar agama. Di satu sisi, orang memandang itu adalah suatu bentuk seni.
Tetapi di dalam Islam, itu justru mengarah kepada hal-hal yang tidak baik, haram untuk dikembangkan. Pengaruh dunia barat dalam Islam terhadap seni seperti kasus kartun yang melecehkan Rasulullah, Satanic versus Salman Rushdie, film Buruan Cium Gue, rencana majalah Playboy Persi Indonesia, kasus Anjasmara telanjang, penolakan terhadap RUU anti pornografi dan porno aksi yang dilakukan LSM, feminis, dan mereka yang mengatakan diri sebagai pekerja seni, serta puluhan kasus serupa yang telah menimbulkan kekerasan masyarakat hingga menyebabkan terjadinya demonstrasi dalam skala internasional. Terjadi bisa dikarenakan akibat dari merebaknya ideologi kebebasan berekspresi, yakni paham liberal. Paham ini adalah sebuah ideologi mentah yang dipaksakan oleh negara-negara besar terhadap dunia ketiga. Ideologi produk barat berbeda dengan Islam. Islam adalah agama realita. Islam bukanlah agama yang menyuruh umatnya untuk tinggal di kuil-kuil dan terus-menerus melakukan ritual meninggalkan kehidupan dunia. Juga bukan ideologi yang mencampakkan penganutnya ke dalam lautan syahwat yang tidak bertepi, yang tidak mengenal halal haram, tidak mengenal akhlak, serta menyebarkan kerusakan di mana-mana dengan dalil seni. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kealpaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.